Hai semuanya, selamat datang di Bedah Materi kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah strategi yang, jujur aja, sangat luar biasa. Kita bakal lihat gimana kebijaksanaan spiritual kuno bisa kita pakai buat ngadepin berbagai kecemasan modern yang kadang rasanya bikin napas sesek ya. Saya antusias banget nih, karena apa yang bakal kita bahas ini beneran bisa ngubah total cara kita melihat tantangan yang ada di depan mata. Coba jujur deh, pernah nggak sih ngerasa bener-bener hancur atau kewalahan karena kecemasan yang bertumpuk? Mungkin karena masalah utang, atau tiba-tiba hidup terasa penuh ketidakpastian. Kita semua tahu banget rasanya. Di dunia yang serba cepat ini, masalah tuh kadang datang bergerombol kayak ombak besar. Tapi, materi yang kita bedah hari ini punya satu rahasia unik. Dan anehnya, rahasia ini justru berlawanan banget sama intuisi kita selama ini tentang cara nyelesain masalah-masalah raksasa itu. Nah, mari kita mulai dengan satu konsep inti, yaitu tawakal. Sederhananya, ini adalah konsep spiritual soal percaya dan bergantung mutlak pada kekuatan yang jauh lebih tinggi dari kita. Yang bikin menarik adalah, untuk ngelewatin rintangan yang super besar, kita ternyata nggak butuh usaha manusia yang sama besarnya, apalagi sampai panik. Yang dibutuhin itu cuma penyerahan total, yang dibarengin sama satu usaha kecil, tapi benar-benar tulus. Bagian 1. Beban kecemasan dan ilusi kendali. Menarik banget kalau kita perhatiin kontras dari dua cara ngadepin ketakutan ini. Di satu sisi, coba lihat Firaun. Dia seorang raja, punya pasukan militer penuh, tapi malah panik dan cemas luar biasa karena sebuah ramalan. Reaksinya apa? Dia berusaha ngendalin semuanya dengan cara yang merusak dan kejam. Dan ujung-ujungnya, tetap aja hancur kan? Nah, di sisi lain, ada ibunya Nabi Musa. Seorang perempuan biasa, rentan, nggak punya tentara, nggak punya kuasa, tapi dia bisa nemuin kedamaian lewat penyerahan diri yang total. Bagian 2. Ibu Musa, dan gimana beliau percaya pada hal yang justru berlawanan dengan logika. Coba deh posisikan diri Anda jadi ibunya Nabi Musa saat itu. Pasukan Firaun lagi menyisir setiap rumah buat nyari bayi laki-laki. Di tengah kepanikan yang luar biasa itu, beliau dapat petunjuk spiritual yang, jujur aja, kedengarannya sama sekali nggak masuk akal. Perintahnya begini, susuilah bayimu, dan kalau kamu khawatir, jatuhkanlah dia ke sungai. Hah? Kalau kita pakai nalar biasa ini sih sama aja nganterin bayi ke tempat bahaya kan? Kita coba bedah instruksinya ya. Langkahnya tuh sebenarnya simple banget, tapi pasti nakutin luar biasa. Susui bayinya, taruh di keranjang, terus hanyutin ke sungai Nil yang buas. Secara fisik, usahanya kecil banget. Tapi bayangin pergolakan psikologisnya. Melepaskan anak sendiri ke tempat yang kelihatannya bahaya, pasti, wah itu butuh keberanian untuk nyerahin kendali yang benar-benar besar. Dan disinilah letak poin krusialnya. Coba kita bandingin logikanya. Logika manusia pasti ngelihat sungai itu sebagai bahaya maut. Tapi, logika ilahi justru pakai sungai itu sebagai jalur pelarian paling aman dari tentara yang lagi razia rumah. Terus kenapa harus disusui dulu? Pikiran kita mungkin mikir, oh biar nggak lapar aja. Tapi kecerdasan ilahi tahu betul. Bayi yang kenyang pasti bakal tidur nyenyak, bayi yang tidur nggak akan nangis, dan bayi yang diam nggak bakal mancing perhatian tentara waktu keranjangnya hanyut. Benar-benar desain penyelamatan yang luar biasa detil. Bagian 3, usaha kecil Maryam dan tindakan menggoyang pohon. Sekarang kita lihat kisah Maryam. Saat itu beliau lagi sendirian, ngerasa sangat lemah, dan lagi nahan sakitnya kontraksi mau melahirkan. Bayangin, dalam kondisi fisik yang paling gak berdaya itu, beliau malah disuruh ngelakuin sesuatu yang secara fisik benar-benar mustahil. Nah, ini dengan brilian banget ngegambarin tema sentral kita. Secara logika manusia, realitas kasarnya tuh gini. Boro-boro perempuan yang lagi melahirkan, pria dewasa yang sehat aja bakal susah payah ngegoyang pohon kurma raksasa sampai buahnya jatuh. Tapi disitulah letak logika ilahinya. Anda tuh sebenarnya nggak dituntut buat memindahkan gunung itu sendiri, Anda cuma diminta buat hadir dan ngasih satu dorongan kecil. Usaha kecil itu syaratnya, tapi kekuatan yang lebih tinggilah yang secara penuh menjatuhkan buah kurma itu buat Anda. Bagian 4. Formula ilahi. Gimana kita menjembatani kebijaksanaan kuno ini dengan perjuangan modern kita sehari-hari? Kita semua pasti punya Firaun atau sungai Nilnya sendiri hari ini. Mungkin bentuknya beda. Bisa jadi itu tagihan cicilan rumah yang numpuk, susahnya nyari kerja di ekonomi yang lagi lesu, krisis kesehatan yang berat, atau masalah keluarga yang rasanya buntu banget. Masalah-masalah ini tuh kerasa sama mustahilnya kayak disuruh ngegoyang pohon kurma raksasa tadi. Tapi dengerin ini kabar baiknya. Anda nggak butuh solusi yang masif. Serius, kadang waktu kita ngadepin masalah besar, kita ngerasa lumpuh karena sibuk mikirin solusi yang ukurannya sama besarnya kayak masalah itu. Padahal yang diminta dari kita tuh cuma sebuah aksi mikro, ya. Cukup fokus ke satu tindakan kecil, tulus, yang emang ada tepat di depan mata Anda.
Di sumber materi kita ada satu cerita anekdot yang menarik banget soal ini. Ada seseorang yang keluarganya benar-benar lagi kelaparan, nggak pegang uang sama sekali, dan butuh solusi instan. Terus apa yang dia lakuin? Daripada panik berlebihan, dia milih ngelakuin aksi mikro. Dia bantu tetangganya yang lagi butuh bantuan buat gantiin bola lampu. Sederhana banget kan? Nggak ada hubungannya sama masalah utamanya yang butuh banyak uang. Tapi coba tebak, begitu urusan lampu itu selesai, secara tak terduga si tetangga ngasih dia uang yang jumlahnya lumayan besar. Lampu tetangga menyala dan keajaibannya ikutan turun. Luar biasa ya? Bagian 5. Mempercayai prosesnya. Jadi, apa nih aksi mikro Anda? Menggoyang pohon kurma atau menghanyutkan bayi ke sungai tadi, itu kan cuma metafora buat usaha tulus kita sekarang. Aksi mikro Anda bisa macam-macam banget bentuknya. Bisa sesimpel ibadah atau doa yang benar-benar khusyuk. Atau bersedekah walaupun jumlahnya kecil di saat Anda sendiri juga lagi butuh. Bisa juga ngebantu teman yang lagi kesusahan. Atau sebuah aksi mental. Dengan sengaja dan sadar, milih buat berhenti overthinking soal hal-hal buruk yang belum tentu terjadi dan nyerahan kekhawatiran itu sepenuhnya ke Sang Pencipta. Jadi, ingat terus ya, intisari dari penjelasan kita ini. Tugas Anda tuh bukan buat mastiin bayi itu aman ngelewatin ribuan tentara atau ngitung rumus fisika gimana caranya buah kurma bisa jatuh, bukan. Tugas Anda cuma ngelakuin bagian yang paling kecil, tapi dengan niat yang paling murni. Sisanya, hasil akhir yang luar biasa masif, rumit, dan di luar kendali Anda itu biarin diselesain secara sempurna sama kekuatan ilahi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Masalah besar apa sih yang lagi ngerampas ketenangan Anda hari ini? Berhenti deh nyoba mecahin semuanya sendirian. Daripada merasa terbebani, coba cari satu tindakan kecil, positif, dan tulus yang bisa Anda lakuin sekarang juga. Goyangin pohon Anda sekecil apapun itu, dan biarin keajaiban turun ngampirin Anda. Makasih banyak udah gabung di Bedah Materi kali ini, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.